Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Agus Setiawan, biasa dipanggil Wawan. Saya mau berbagi pengalaman pribadi kepada teman-teman semua, pendengar setia channel Matahari Kehidupan. Tapi janji ya, saya jangan diketawain. Hehehe. Saya itu ganteng teman-teman, tapi saya juga sangat lugu dan polos. Maklumlah, saya kan orang kampung. Hehehe. Dulu, saya bekerja jadi OB di salah satu perusahaan ternama di Jakarta. Nah, bos saya itu janda CEO yang sangat cantik sekali. Kata teman-teman kantor, bos saya itu suka ajeb-ajeb. Apa itu ya? Saya tidak tahu. Saya juga kerap diledek dan digodain sama dia. Nah, puncaknya saya itu diajak bos saya. Katanya sih ke tempat yang banyak lampu ajeb-ajebnya, teman-teman. Saya bingung, itu tempat apaan? Akhirnya ya saya nurut saja. Lah setelah itu, tiba-tiba saya kok udah terbaring dan gak memakai baju nih teman-teman. Aduh, saya diapain ya sama bos saya? Nah, biar kalian tidak penasaran dengan cerita selengkapnya, yuk kita langsung masuk saja ke alur cerita selengkapnya. Let's go! Langit Jakarta malam itu sudah gelap pekat ketika Amel masih duduk di kursi kulit hitam ruang kerjanya di lantai 38 gedung Arta Pinnacle. Jam dinding menunjukkan pukul 19.45, tapi lampu neon di luar jendela kaca besar masih berkedip-kedip mencerminkan hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur. Di depannya, laporan kuartal terakhir terbuka di layar retina. Angka-angka hijau membuktikan perusahaan properti miliknya semakin menggurita. Tapi Amel tak lagi merasakan kepuasan seperti dulu. Semua terasa dingin, mekanis, seperti denyut nadi yang hanya bergerak karena kewajiban. Dia berusia 36 tahun, janda sejak 2 tahun lalu. Suaminya, Reza, hilang ditelan ombak saat berlayar sendirian di Selat Bali. Tubuhnya tak pernah ditemukan, hanya kapal kecil yang terbalik. Sejak itu, Amel membangun tembok tinggi di sekitar hatinya. Pakaiannya selalu rapi, blazer tailored hitam, rok pensil selutut, high heels Louboutin merah darah. Rambut coklat bergelombang panjang disisir ke belakang, make up flawless, tapi matanya, higau tua yang dulu penuh cahaya, kini sering kosong. Pintu ruangannya diketuk pelan 2 kali. "Masuk," jawabnya tanpa menoleh, suara datar. Wawan melangkah masuk membawa nampan stainless berisi 1 gelas air mineral dingin dan selembar tisu basah, rutin malam terakhir sebelum gedung tutup. Pemuda itu berusia 25 tahun, mengenakan seragam pembantu kantor abu-abu yang sedikit kusut di bagian lengan karena tadi angkat kotak arsip barat. Badannya tegap, bahu lebar dari kebiasaan bantu angkat-angkat barang sejak kecil di kampung halaman. "Airnya Bu Amel," katanya sopan, suara dalam tapi lembut. Hampir malu-malu, dia meletakkan gelas di sudut meja lalu mundur 1 langkah. Amel akhirnya mengangkat kepala. Matanya menangkap Wawan lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu di pemuda itu, ketulusan polos yang jarang dia temui di kalangan rekan bisnisnya yang penuh topeng. Atau mungkin hanya karena dia lelah melihat wajah-wajah yang selalu menghitung untung rugi. "Terima kasih Wawan," ucapnya pelan. Biasanya cukup angguk, tapi malam ini lidahnya bergerak sendiri. "Kamu pernah ke diskotik?" Wawan terpaku. Pertanyaan itu terlalu jauh dari konteks membersihkan meja. Tangannya yang hendak menyentuh gagang pintu berhenti di udara. Belum pernah Bu. Saya lebih suka di kontrakan, makan mie instan, nonton bola sama teman, atau langsung tidur. Diskotik itu ramai, berisik. Saya takut salah tingkah." Amel tersenyum tipis, senyum pertama yang benar-benar tulus dalam beberapa minggu terakhir. Dia bangkit dari kursinya, high heelsnya berderit pelan di lantai marmer hitam. Langkahnya mendekat ke Wawan, cukup dekat, hingga aroma parfum Oud mahalnya bercampur dengan bau sabun colek murah yang menempel di seragam pemuda itu. "Malam ini, aku ajak kamu ke salah satu klub terbaik di Senopati. Minum bir, dansa sedikit, lepas penat. Aku bosan pergi sendiri." Matanya menatap lurus ke bola mata Wawan. "Bayarannya aku tambah 2 kali lipat dari upah harianmu. Plus aku traktir makan malam sebelumnya. Mau?" Wawan menelan ludah.
Jantungnya tiba-tiba berdegup seperti drum di dangdutan kampung. Ini gila, CEO cantik, kaya raya, janda, mengajak pembantu kantor ke diskotik. Kalau diceritakan ke teman kosan, pasti dikira ngelantur. Tapi Bu, saya nggak punya baju bagus. Seragam ini aja yang saya bawa. Lagian saya lugu banget, takut malah bikin malu ibu di sana. Amel tersenyum kecil lembut, suaranya lembut tapi menggoda. Dia mendekat lagi satu langkah. Jarak mereka tinggal 30 cm. Panggil Amel saja semenale saja mulai saat ini. Jangan Bu lagi. Jarinya menyentuh lengan Wawan sekilas, merasakan otot yang tegang di balik kain seragam. Baju nggak masalah, kamu ganteng, cukup pakai apa adanya. Malah lebih menarik. Dan soal lugu, justru itu yang aku suka. Aku capek sama pria-pria yang sok tahu segalanya. Udara di ruangan terasa tiba-tiba panas. Wawan merasa pipinya memerah. Dia bukan pemuda bodoh. Dia tahu arti tatapan seperti itu. Tapi ini Amel, wanita yang namanya sering muncul di majalah bisnis, yang mobilnya saja harganya bisa beli rubah kampungnya berkali-kali. Amel, Wawan mencoba. Suaranya hampir bergetar. Ini beneran Bu, bukan bercanda. Amel mengangguk pelan, bibir merahnya melengkung nakal. Beneran, jam 9 aku jemput di depan lobi gedung. Jangan ganti baju dulu, biar natural. Dan dia berhenti sejenak. Tatapannya turun ke bibir Wawan lalu naik lagi. Jangan minum terlalu banyak nanti kalau nggak biasa. Aku mau kamu sadar cukup untuk ingat semuanya besok pagi. Wawan hanya bisa mengangguk kaku. Baik Amel. Amel kembali ke kursinya, seolah tak terjadi apa-apa. Kamu boleh keluar sekarang, sampai nanti malam. Wawan berjalan keluar dengan kaki terasa ringan tapi kepala pusing. Di koridor panjang, dia bersandar ke dinding sebentar, menarik nafas dalam-dalam. Apa yang baru saja terjadi? Apakah ini jebakan atau mimpi basah yang kelewat nyata? Malam itu di kontrakan sempitnya di daerah Tebet, Wawan tak bisa diam. Dia mondar-mandir di kamar 3x3, memandang cermin kecil yang retak di pojok. Kemeja biru tua yang biasa dia pakai ke kantor terletak di kasur. Ponselnya bergetar, pesan dari nomor tak dikenal. Jangan pakai parfum murah ya, nanti aku kasih yang bagus di mobil. Aku tunggu jam 9 tepat, jangan telat ganteng. Amel. Wawan mau baca pesan itu berulang-ulang, jantungnya kembali dak-dikduk. Dia membalas singkat, siap Amel, sampai nanti malam. Dia duduk di pinggir kasur menatap langit-langit bocor. Bayangan Amel, senyumnya, aroma parfumnya, tatapan yang seolah bisa membakar mengisi setiap sudut pikirannya. Di sisi lain kota, di penthouse mewahnya di kawasan Kuningan, Amel berdiri di depan lemari walk-in, memilih gaun hitam mini yang memperlihatkan punggung mulus dan kaki panjang. Dia menyemprot parfum di leher, pergelangan tangan, lalu berbisik pada bayangannya di cermin. Aku cuma mau merasa hidup lagi, sekali saja. Malam itu dua jiwa yang berbeda alam sama-sama tak tenang. Satu karena takut terlalu berani, satu lagi karena takut terlalu lama mati rasa. Dan malam nanti, sebuah mobil sport merah menyala akan berhenti di depan lobi gedung. Seorang pembantu kantor berpakaian sederhana akan naik dengan hati bergetar. Seorang CEO berbalut gaun ketat akan tersenyum dari balik kacamata hitam. Jam 20.55, Wawan sudah berdiri di trotoar depan lobi Arta Pinnacle. Kemeja biru tua yang biasa dia pakai ke kantor terasa terlalu sederhana malam ini. Tapi dia tak punya pilihan lain. Angin malam Jakarta bercampur bau asap knalpot dan parfum mahal dari orang-orang yang lalu lalang. Jantungnya berdegup tak karuan, seperti anak kecil yang pertama kali dipanggil pacar. Tepat pukul 21.00, suara mesin sport mendekat. Sebuah Porsche 911 Turbo S merah menyala berhenti mulus di depannya. Kaca jendela sisi pengemudi turun perlahan. Amel duduk di balik kemudi. Gaun hitam mini ketat membalut tubuhnya sempurna. Belahan dada rendah memperlihatkan garis lekuk yang menggoda. Rambut coklat bergelombang terurai bebas. Bibir merah gelap melengkung nakal. Naik ganteng, malam ini kita main bebas. Katanya ringan seolah ini rutinitas biasa. Wawan membuka pintu penumpang dengan tangan sedikit gemetar. Interior kulit hitam berbau parfum oud dan sedikit alkohol samar. Dia duduk hati-hati, takut mengotori jok. Malam Amel, ucapnya pelan, suara hampir hilang ditelan degup jantung. Amel menekan tombol, kaca naik kembali.
Mobil meluncur keluar dari kawasan bisnis menuju Senopati. Musik elektronik lembut mengalir dari speaker premium, bassnya terasa di dada. Amel mengenakan sepatu stiletto hitam yang membuat kakinya terlihat lebih panjang. Gaunnya naik sedikit saat dia ganti gigi, memperlihatkan paha mulus. "Kenapa diam aja?" tanyanya sambil melirik sekilas. "Takut." Wawan tertawa kecil, gugup. "Bukan takut, cuma nggak nyangka. Kemarin masih nyapu lantai, malam ini duduk di mobil sport bareng CEO." Amel tersenyum lebar. Tangan kirinya disetir, tangan kanannya sesekali menyentuh paha Wawan. Sekilas, tapi cukup membuat pemuda itu menegang. "Aku suka hal-hal spontan, Wawan. Hidup terlalu singkat untuk selalu pakai topeng. Cerita dong soal hidupmu. Kamu biasa malam-malam ngapain?" Wawan mulai rileks sedikit. Dia cerita tentang kontrakan sempit di Tebet, teman-teman yang suka ngumpul nonton bola, ibunya di kampung yang masih nunggu kiriman uang tiap bulan. "Saya nggak pernah ke tempat begini, Amel. Takut salah tingkah." Amel mengangguk pelan. "Justru karena itu aku ajak kamu. Aku capek sama pria yang sok jago dansa, sok tahu minum, sok romantis. Kamu polos, tapi matanya jujur. Itu langka." Mobil berhenti di depan klub malam elit bernama Velvet Noir. Lampu neon merah ungu berkedip, antrean panjang di depan pintu VIP. Amel tak antre. Dia turun, kasih kunci ke Vale, lalu tarik tangan Wawan melewati security yang langsung membungkuk hormat. Di dalam, dunia berubah total. Musik EDM menggelegar, bass menggetarkan lantai, laser merah biru menyapu ruangan gelap. Orang-orang bergoyang di lantai dansa, gelas martini dan bir mengalir deras. Bau alkohol, parfum dan keringat bercampur jadi satu. Amel tarik Wawan ke bar VIP di lantai atas. Bartender langsung kenal dia, menyapa dengan nama kecil. 2 gelas bir dingin muncul di depan mereka. "Minum ini dulu," kata Amel, dorong gelas ke Wawan. "Biar santai, kamu tegang banget, bahu mukaku." Wawan pegang gelas, ragu. "Saya jarang minum, Amel, takut mabuk." Amel tertawa lembut, kling gelasnya ke gelas Wawan. "Justru itu serunya, minum pelan-pelan, aku jagain kamu." Wawan teguk pertama, rasa pahit dingin menyegarkan tenggorokan, langsung naik ke kepala. Amel pesan lagi, lalu lagi. Gelas ketiga, Wawan mulai tersenyum lebar, mata mulai sayu. "Enak ya?" tanya Amel, mendekat sampai bahu mereka bersentuhan. "Iya, kepala ringan, dunia kayak berputar pelan," jawab Wawan tertawa kecil. Amel tarik tangannya ke lantai dansa, musik berganti ke lagu upbeat, ritme cepat. Amel mulai bergoyang, pinggul bergerak sensual, tangannya naik ke leher Wawan menariknya dekat. "Rasakan iramanya, Wawan, biar tubuhmu ikut bicara," bisiknya di telinga. Napas hangat menyentuh kulit. Wawan goyah, tapi ikut bergoyang. Tubuh mereka bergesekan ritmis. Dada Amel menempel dada Wawan. Pinggul saling menyentuh. Wawan merasa panas, dunia kabur, tapi sensasi itu nyata. "Kamu punya kekasih, Wawan?" tanya Amel. Tiba-tiba suaranya hampir tenggelam di musik. "Belum, lagi nabung buat masa depan," jawab Wawan, wajah memerah karena bir dan kedekatan. Amel tersenyum, jarinya menyusuri leher Wawan. "Bayangin kalau malam ini kita lepas semua aturan. Aku janda bebas, kamu pemuda segar. Tak ada yang tahu, tak ada yang judge. Apa yang bakal kamu lakukan sama aku?" Wawan menelan ludah keras. Bir keempat sudah habis, kepala berat tapi hasrat mulai bangun. Aku bakal peluk kamu erat, karena dari tadi aku nggak bisa berhenti mikirin bau tubuhmu." Amel tertawa lembut, mata gelap penuh api. "Bagus, karena aku juga mau lebih dari dansa." Mereka kembali ke bar. Amel pesan shot tequila. Wawan minum tanpa protes lagi. Tubuhnya mulai lemas, pandangan kabur, tapi senyumnya lebar. Amel pegang pinggangnya, bantu dia berdiri. "Kamu sudah teler ya?" tanyanya sambil cium pipi Wawan sekilas. "Iya, dunia muter, tapi enak banget," gumam Wawan.
kepala bersandar bahu Amel. Amel senyum puas. Dia bayar tagihan, tarik Wawan keluar lewat pintu belakang. Di parkiran, Vale sudah siapkan mobil. "Malam belum selesai, Wawan," bisik Amel saat membuka pintu. "Aku bawa kamu ke tempat yang lebih tenang, biar kita lanjut cerita dan lebih dari cerita." Wawan hanya mengangguk lemah, mata setengah terpejam. Mobil melaju ke arah hotel bintang 5 terdekat. Di dalam mobil, tangan Amel menyentuh paha Wawan lagi. Kali ini lebih lama, lebih berani. "Tenang aja," katanya lembut. "Aku yang kendali malam ini, kamu cuma nikmati." Wawan senyum sayu, dunia berputar lebih cepat. Tapi di balik mabuk, ada perasaan dakdikduk yang tak bisa dia tolak. Malam yang dimulai dengan ajakan konyol ini sedang menuju sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya, lebih menggoda. Dan Wawan, pemuda lugu yang tadinya hanya tahu membersihkan meja, kini sedang terbawa arus yang tak bisa dia lawan. Mobil Porsche merah menyala, meluncur pelan memasuki area parkir bawah tanah Hotel Bintang 5 di kawasan Sudirman. Neon kuning pucat menyinari wajah Wawan yang sudah sayu, kepala bersandar ke jendela, mata setengah terpejam. Bir, tequila, dan dentuman musik masih bergema di kepalanya, membuat dunia terasa miring dan hangat. Amel mematikan mesin, menoleh ke samping, tersenyum puas melihat pemuda itu. "Kamu masih sadar?" tanyanya lembut. Jari telunjuknya menyentuh dagu Wawan, mengangkat wajahnya pelan. Wawan membuka mata perlahan, pandangan kabur tapi cukup jelas untuk melihat bibir merah Amel yang begitu dekat. "Masih agak pusing, tapi enak." Amel tertawa kecil, suara itu seperti beludur di telinga Wawan. "Bagus, ayo turun, malam ini belum selesai." Dia keluar duluan. High heels-nya berderak di lantai beton. Wawan ikut turun, kakinya goyah, tapi tangan Amel langsung merangkul pinggangnya, menopang tubuh tegap itu. Mereka masuk lift eksklusif, pintu kaca tertutup. Hanya mereka berdua di ruang sempit bercahaya lembut. Di dalam lift, Amel menekan tombol suite presidensial. Begitu pintu tertutup, dia mendorong Wawan ke dinding lift, bibirnya menempel ganas pada bibir pemuda itu. Ciuman pertama di diskotik tadi hanyalah godaan. Ini lebih dalam, lebih lapar. Lidah mereka bertemu, nafas Wawan tersengal, tangannya ragu-ragu meraih pinggang Amel. "Amel, ini beneran?" gumam Wawan di sela ciuman, suara serak karena alkohol dan hasrat. "Beneran," bisik Amel, gigit pelang bibir Wawan pelan. "Aku mau kamu malam ini, semuanya." Lift berhenti di lantai atas. Amel tarik Wawan keluar. Kartu kunci menyala hijau. Pintu suite terbuka lebar. Kamar luas, lampu redup kuning keemasan. Tempat tidur king size dengan spray putih bersih. Jendela besar memamerkan pemandangan kota malam yang berkilauan. Amel kunci pintu dari dalam, lalu berbalik menghadap Wawan. Dia mulai melepas gaun hitam mini itu pelan-pelan. Biarkan kain jatuh ke lantai seperti air terjun gelap. Tubuhnya terpapar, bra rendah hitam tipis, celana dalam senada, kulit putih mulus, lekuk pinggul sempurna, payudara penuh yang naik turun mengikuti nafas cepat. Wawan terpaku, mata melebar, nafas tercekat. "Kamu cantik banget," desahnya hampir hilang. Amel mendekat, tangannya membuka kancing kemeja Wawan satu persatu. "Aku tahu kamu polos, Wawan, tapi malam ini aku mau kamu lepas kendali." Dia tarik kemeja itu lepas, memperlihatkan dada tegap tipis dari kerja fisik sehari-hari. Jarinya menyusuri garis otot itu, turun ke perut rata. "Kamu keras di sini, pasti kuat." Wawan mengerang pelan saat Amel menariknya ke ranjang. Dia rebah telentang, dunia masih muter, tapi sensasi kulit Amel yang hangat terasa nyata. Amel naik ke atasnya, lutut di sisi pinggul Wawan, bra dilepas, payudaranya terbebas. Dia menunduk, mencium leher Wawan, turun ke dada, lidah menyusuri puting yang mengeras. "Sentuh aku, Wawan," pintanya dengan suara bergetar. "Jangan pelan-pelan, aku butuh kasar malam ini. Aku sudah lama nggak disentuh orang yang beneran mau aku." Wawan angkat tangan, ragu dulu, lalu remas payudara Amel lembut.
Amel mengerang, kepala terdongak. Lebih kuat, ya, seperti itu. Ronde pertama dimulai liar. Amel turunkan celana dalamnya, lalu buka celana Wawan dengan cepat. Dia pegang kejantanan Wawan yang sudah tegang maksimal, mengelus pelan dulu, lalu naik turun ritmis. Wawan menggigit bibir, pinggul naik sendiri. "Aku mau kamu di dalam aku sekarang," desah Amel. Dia posisikan diri, turunkan pinggul pelan, menerima Wawan sepenuhnya. Keduanya mengerang panjang. Gerakan mulai pelan, lalu semakin cepat. Amel naik turun ganas, tangan Wawan remas pinggulnya, membantu dorongan. "Rasakan aku, Wawan, aku milikmu malam ini," bisik Amel, keringat menetes dari dahinya. Air mata tiba-tiba mengalir di pipinya. "Aku kangen merasa dicinta lagi." Wawan balikan posisi, kini dia di atas. Gerakannya lebih kuat, lebih dalam. "Kamu gak sendirian lagi, Amel. Aku di sini. Aku mau kamu." Klimaks datang cepat. Amel menjerit nama Wawan, tubuh mekejang. Wawan melepaskan segalanya di dalamnya dengan erangan dalam. Mereka terdiam sejenak, nafas tersengal, tubuh saling menempel. Amel menangis pelan di leher Wawan. "Maaf, aku gak kuat. Terlalu lama sendiri." Wawan elus rambutnya. "Jangan minta maaf, aku senang bisa bikin kamu begini." Tapi hasrat belum padam. Setelah 5 menit, Amel tersenyum nakal meski matanya basah. Ronde 2, kali ini aku mau dari belakang. Dia berlutut di ranjang, bra melengkung indah. Wawan posisi di belakang, masuk lagi, kali ini lebih dalam. Gerakan kuat, tangan Wawan meraih payudara Amel dari belakang, remas sambil dorong. Amel mengerang keras, kepala terdongak. "Bilang kalau ini enak, Wawan. Bilang aku bikin kamu gila-gilaan." "Enak banget, Amel. Kamu luar biasa. Aku tergila-gila," desah Wawan. Gerak semakin cepat. Emosi meluap. Amel cerita singkat tentang Reza yang pergi, tentang malam-malam sendirian. Air mata jatuh lagi, tapi itu tak menghentikan mereka. Ronde kedua berakhir dengan jeritan bersama, tubuh ambruk ke spray. Ronde ketiga datang lebih lambat, lebih penuh perasaan. Mereka berbaring berdampingan, Wawan di atas lagi, gerakan pelan, mata saling tatap. Setiap dorongan disertai ciuman lembut. "Ini bukan cuma malam ini kan?" tanya Wawan gemetar. "Bukan," jawab Amel, air mata bahagia. "Ini awal sesuatu yang lebih besar." Mereka mencapai puncak terakhir saat fajar mulai tersingsing. Tubuh saling menempel erat, nafas bercampur, keringat dan air mata bercampur. Setelahnya, Amel tarik ke selimut, peluk Wawan dari belakang. "Kita tidur dulu," bisiknya. "Besok pagi kita bicara serius." Wawan mengangguk lemah, mata terpejam. Di balik mabuk dan gairah, ada perasaan baru yang tumbuh, campuran cinta, iba, dan ketakutan. Malam yang dimulai dengan bir dan dansa konyol ini, kini berakhir dengan hati yang terbuka lebar. Dan di luar jendela, matahari pagi Jakarta mulai terbit, menyaksikan dua jiwa yang tadinya kesepian, kini saling menemukan dalam pelukan panas yang menguras jiwa. Cahaya pagi menyusup pelan melalui tirai tipis suite presidensial, membentuk garis-garis emas di spray putih yang kusut. Jam dinding menunjukkan pukul 7.12. Wawan terbangun lebih dulu. Kepala masih berdenyut ringan sisa mabuk semalam. Tapi sensasi hangat tubuh Amel yang menempel di punggungnya terasa lebih nyata daripada mimpi apapun. Dia menoleh pelan, melihat wajah Amel yang tertidur damai. Bulu mata panjang, bibir sedikit terbuka, rambut coklat berantakan menutupi sebagian pipi. Tak ada lagi makeup flawless CEO, hanya wanita biasa yang rapuh setelah malam panjang penuh gairah. Wawan menghela napas pelan, jarinya menyentuh pipi Amel lembut. "Ini beneran," gumamnya pada diri sendiri, suara hampir tak terdengar. Amel menggeliat, mata hijau tuanya terbuka perlahan. Dia tersenyum tipis melihat Wawan sudah terjaga. "Pagi ganteng," bisiknya serak karena terlalu banyak berteriak semalam. Tangannya meraih pinggang Wawan, menariknya lebih dekat. "Kamu mau kabur kemana? Mobilmu aja aku nggak bisa nyetir." Wawan tertawa kecil, tapi senyum itu cepat pudar. Dia duduk perlahan, tarik selimut menutupi dada. Tatapannya ke jendela yang memamerkan gedung-gedung tinggi Jakarta yang mulai ramai. "Aku takut, Wawan." Wawan ikut duduk, peluk Amel dari belakang.
Dagu bersandar bahu wanita itu. Takut apa? Takut ini cuma 1 malam. Takut besok aku balik ke kantor, kamu balik nyapu lantai, lalu kita pura-pura nggak pernah saling sentuh. Takut dunia luar bilang aku cuma lagi cari pelarian, kamu cuma lagi cari kesempatan. Aku sudah kehilangan Reza 2 tahun lalu. Aku nggak kuat kalau harus kehilangan lagi. Air mata Amel jatuh pelan ke spray. Wawan memeluknya lebih erat. Napasnya hangat di leher Amel. Aku juga takut, akui jujur. Aku cuma pembantu kantor, Amel. Gajiku sebulan mungkin cuma cukup buat beli 1 tas kecil yang kamu pakai ke meeting. Keluargaku di kampung masih nunggu kiriman. Kontrakanku sempit, hidupku sederhana. Kalau orang tahu, mereka bakal bilang aku naik kelas karena badan, bukan karena hati. Tapi aku nggak peduli omongan mereka. Yang aku peduli cuma satu. Aku jatuh cinta sama kamu. Bukan sama CEO Arta Group, bukan sama hotel ini atau mobil sportmu. Sama Amel yang nangis di pelukanku tadi malam, yang bilang kangen dicinta, yang takut sendirian. Amel menoleh, matanya berkaca-kaca, tapi ada kilau harap di sana. Kamu beneran cinta? Atau cuma karena tadi kita 3 ronde sampai pagi? Wawan tertawa kecil, mencium bibir Amel pelan. Kalau cuma karena itu, aku nggak bakal duduk di sini sekarang, nunggu kamu bangun sambil mikirin gimana caranya bikin kamu bahagia setiap hari. Aku bakal buru-buru pulang, takut telat masuk shift Senin pagi. Amel tertawa kecil, air matanya jatuh ke bahu Wawan. Kamu manis banget, tahu nggak? Mereka diam lama, hanya saling peluk sambil mendengar suara lalu lintas samar dari bawah. Akhirnya Amel bicara lagi, suaranya lebih tenang. Aku mau cerita sesuatu yang belum pernah aku bilang ke siapapun. Wawan mengangguk, memberi isyarat dia siap mendengar. Reza, sebelum dia pergi berlayar, kami lagi bertengkar hebat. Dia bilang aku terlalu sibuk kerja, terlalu ambisius, sampai lupa punya suami. Aku marah, bilang dia nggak ngerti perjuanganku bangun perusahaan ini sendirian setelah ayahku meninggal. Malam itu dia pergi dengan hati dingin. Kapalnya karam, tubuhnya nggak ketemu. Sejak itu aku takut buka hati lagi. Takut kalau aku sayang seseorang, lalu dia pergi karena aku terlalu keras kepala, terlalu mandiri, terlalu takut kehilangan kontrol. Wawan elus punggung Amel lembut. Kamu nggak keras kepala, kamu kuat, dan aku suka kamu yang kuat itu. Aku nggak minta kamu berhenti jadi CEO. Aku cuma minta biarin aku nemenin kamu pulang setiap malam. Biarin aku jadi orang yang kamu ceritain hari burukmu, yang bikin sarapan pagi buat kamu, yang pegang tangan kamu pas presentasi tegang. Amel menoleh, mencium Wawan dalam-dalam. Kamu mau nerima aku apa adanya, dengan jadwal gila, trauma dan segala drama CEO? Mau, jawab Wawan tegas. Asal kamu juga nerima aku apa adanya, dengan gaji kecil, mimpi sederhana, dan kadang masih bingung pakai garpu yang mana di restoran mewah. Amel tertawa lepas, pertama kalinya pagi itu. Deal. Beberapa bulan berlalu, Wawan tak lagi jadi pembantu kantor. Berkat dukungan Amel, tapi melalui proses seleksi terbuka, dia naik jadi asisten operasional di divisi proyek. Gajinya naik 3 kali lipat. Tapi yang lebih penting, dia punya alasan resmi untuk sering berada di dekat Amel tanpa gosip langsung meledak. Hubungan mereka tetap dirahasiakan dulu. Tak ada foto berdua di Instagram, tak ada dinner romantis di restoran bintang Michelin. Hanya pesan singkat, pulang duluan ya, aku tunggu di penthouse. Atau Wawan diam-diam bawa bubur ayam buat Amel pas lembur malam. Tapi rahasia tak bisa selamanya tersembunyi. Suatu hari di rapat direksi, seorang eksekutif senior melihat Wawan mengantar dokumen ke ruang Amel. Dan tatapan mereka terlalu hangat. Gosip mulai beredar di grup internal. CEO lagi deket sama mantan office boy. Janda kaya lagi butuh teman main. Amel mendengar semuanya, tapi dia tak marah. Malah dia tersenyum kecil saat membaca pesan anonim itu. Suatu sore di akhir pekan, Amel mengajak Wawan kembali ke hotel yang sama, suite presidensial yang sama. Kamar masih luas, tempat tidur masih king size, tapi kali ini tak ada bir, tak ada mabuk, hanya 2 hati yang sudah lebih tenang. Di balkon menghadap kota malam, Amel berlutut 1 kaki, memegang kotak beludurut hitam kecil. Di dalamnya cincin emas putih sederhana dengan berlian kecil, tak mencolok tapi indah.
Wawan, aku tahu dunia bakal bilang ini gila. Aku CEO, kamu mantan pembantu. Aku 36, kamu 25. Tapi aku capek takut. Aku mau hidup bareng kamu, resmi, terang-terangan. Mau nggak kamu jadi suamiku? Wawan terpaku, matanya berkaca-kaca. Dia tarik Amel berdiri, peluk erat, sampai anak wanita itu terangkat sedikit dari lantai. Mau, 1000 kali mau. Mereka menikah 4 bulan kemudian. Upacara kecil di villa pribadi Amel di puncak. Tak ada wartawan, tak ada headline sensasional. Hanya janji sederhana di bawah pohon pinus, dengan angin sejuk sebagai saksi. Malam pertama setelah menikah, mereka kembali ke suite hotel yang sama. Tak ada lagi ronde liar seperti dulu. Hanya pelukan hangat, kiciuman lembut, dan bisikan cinta yang tak lagi ragu. Aku bahagia, Wawan, kata Amel sambil menyandarkan kepala di dada suaminya. Aku juga. Dan mulai sekarang, setiap kali kita ke hotel ini, kita ingat, dari pembantu lugu yang nyapu lantai sampai jadi suami CEO, semuanya dimulai dari satu ajakan konyol malam itu. Kota Jakarta di luar jendela tetap ramai, tapi di dalam kamar itu, 2 jiwa yang tadinya kesepian, kini saling memiliki sepenuhnya. Mereka hidup harmonis, tak sempurna, tapi nyata. Penuh tawa, kadang ribut kecil, tapi selalu pulang ke pelukan satu sama lain. Dan itu lebih dari cukup untuk selamanya.